Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Sri Wahyuni dengan NIM D02204113 dari Informatika B akan mempresentasikan satu buah artikel dengan tema Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berbasis web. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana komputer program studi teknik informatika menurut skripsi dari Maria Priska Briliana 10531414010. Program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2015. Abstraknya yaitu, tugas akhir adalah salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tugas akhir harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut adalah kolokium dan pendadaran. Saat ini untuk melakukan pendaftaran, pengajuan proposal, tugas akhir, dan pendadaran mahasiswa harus datang langsung ke sekretariat pada jam kerja sekretariat. Oleh karena itu, proses pendaftaran pun akan menjadi lebih lama karena mahasiswa harus bolak-balik ke sekretariat. Selain itu, dengan sistem yang ada sekarang, administrator dan dosen kesulitan dalam melihat riwayat tugas akhir mahasiswa. Karena permasalahan di atas, dibuatlah suatu sistem informasi tugas akhir mahasiswa dengan berbasis web agar dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran, kolokium, dan pendadaran secara mandiri sehingga mahasiswa tidak perlu datang lagi secara langsung ke sekretariat. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Nomor 1 ada latar belakang. Tugas akhir adalah suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan atau tata cara tertentu yang telah diakui secara luas oleh para ahli sebagai metode ilmiah. Penentuan suatu judul tugas akhir harus melalui tahapan-tahapan tertentu dan persetujuan dari dosen di Universitas Sanata Dharma, khususnya pada program studi teknik informatika. Salah satu dari tahap tersebut adalah seminar kolokium. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Membangun sistem informasi tugas akhir mahasiswa teknik informatika Universitas Sanata Dharma berbasis web yang pertama itu adalah memudahkan administrator dalam yang pertama menambah data mahasiswa maupun dosen, 2 mencetak laporan penilaian mahasiswa, yang ketiga melihat riwayat tugas akhirnya, yang keempat melihat riwayat tugas akhir mahasiswa. Terus masuk pada tujuan penelitian yang kedua itu mencetak laporan penilaian mahasiswa, dan yang ketiga memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran tugas akhir, melakukan pencairan abstrak dan judul skripsi dari mahasiswa teknik informatika yang sudah lulus untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan tugas akhir. Kemudian masuk pada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mendaftar tugas akhir secara mandiri. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi tugas akhir. Dan kemudian kita masuk pada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara. Kemudian masuk pada metodologi pengembangan sistem. Yang pertama ada tahap investigasi, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi. Terus kita masuk pada tinjauan pustaka. Kemudian kita masuk tahap tinjauan pustaka. Di sini ada menurut Juansa tahun 2013, sistem informasi dapat diartikan sebagai sistem yang optimal dan berbasis komputer yang dapat menghimpun dan menyajikan berbagai jenis data akurat untuk berbagai macam kebutuhan. Sistem informasi berbasis web adalah serangkaian komponen yang terkait satu sama lain dan bekerja bersama-sama untuk bekerja sama mengumpulkan, mengelola, menyimpulkan, dan menyebarluaskan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi yang distimulasikan menurut media web. Menurut IEHVISAR
tahun 2015. WWW atau World Wide Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif, memiliki kelebihan yang dapat menghubungkan secara melalui link suatu dokumen dengan dokumen lainnya atau hypertext yang dapat diakses melalui browser. Kemudian menurut Nugroho tahun 2004, web server dapat diartikan sebagai pusat dan difungsikan sebagai pelayan yang berguna untuk melakukan pengiriman data atau penerimaan data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer-komputer yang tersambung, atau dengan kata lain server yang berfungsi menyediakan pelayanan terhadap klien. Menurut Bonafide tahun 2004, hypertext telah diciptakan terutama kegunaan web yang dapat menghubungkan query database serta menggunakan perintah-perintah yang sederhana atau simple text yang dapat diluruskan dengan 3 atau 4 baris kode saja. Kemudian yang terakhir adalah menurut Ahmad Ridwan tahun 2013, Uniform Resource Locator adalah konsep nama file standar yang diperluas direktori dari nama filenya, tetapi juga nama mesinnya dalam jaringan. URL sebagai protokol yang digunakan search engine untuk menelusuri berbagai dokumen, baik dalam dokumen teks, audio, video, animasi, suara, ataupun flash terkait dengan penelusurannya yang dicari oleh pengguna agar menemukan data informasi yang berkaitan. Demikianlah presentasi saya. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.